Mungkin Mas Taufik ada fakta-fakta tentang air yang belum diketahui oleh masyarakat. Assalamualaikum Mas Ahmad Taufik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Saya mohon izin membersamai Mas Taufik sejenak untuk bisa menimba ilmu dan semoga ini menjadi amal jariah untuk Mas Taufik J. Siap. Alhamdulillah. Beliau ini sebagai salah seorang dokter lulusan ITB dan juga pernah menimba ilmu di Jepang dan saat ini menjadi seorang saintis dan juga seorang YouTuber ternyata. Nah, maka mari sama-sama sejenak kita bersama dengan beliau. Semoga dengan waktu yang kita luangkan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Mohon izin Mas Taufik, kalau selama ini kegiatannya selain mengajar apa Mas? Oke, terima kasih Pak Yasin, Makna Channel. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang. Saya bisa sharing kepada netizen atau subscribernya atau penonton di Makna Channel. Jadi nama saya Ahmad Taufik. Saya adalah apa ya? Kalau sekarang lagi jadi struktural ya, tapi saya adalah seorang peneliti atau saintis di bidang sumber daya air di Kementerian PUPR. Nah, jadi saya memang melakukan kegiatan pengkajian, kemudian penelitian yang mendukung mengenai sumber daya air. Nah, karena bidang sumber daya air, jadi relatif mencari, menemukan fenomena-fenomena sumber daya air, baik itu air sungai, air tanah, maupun infrastruktur terkaitnya. Nah, itu untuk water supply, untuk kebutuhan manusia, untuk banjir dan sebagainya. Kira-kira itu saya sehari-hari. Selain itu, saya juga terlibat di pengajaran. Ada mahasiswa, saya punya mahasiswa S3 dan ada beberapa mahasiswa S1, tapi sekarang lagi banyak mahasiswa S3-nya. Kemudian selain itu memang saya memutuskan untuk mendesain diri saya menjadi seorang saintis yang milenial sehingga saya terjun ke dunia YouTube sebenarnya pasnya menjadi konten kreator dan puji syukur di seminggu terakhir ini channel saya sudah monetize. Nah itu adalah filosofi yang saya ingin bangun bahwa saya ingin menjadi seorang saintis yang dekat dengan generasi milenial. Itu kurang lebih. Oke, luar biasa. Saintis yang dekat dengan milenial ya. Dan saya melihat Ya. banyak konten-kontennya yang beris all about water ya Mas ya. Hmm. Nah, boleh tahu nggak Mas, filosofi air itu apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Mungkin Mas Taufik bisa banyak berbagi tentang filosofinya. Oke. Oke, terima kasih. Yang pertama saya mau ngambil nama geowater ya. Jadi kan saya bidangnya geologi tapi kemudian berdress dengan water. Saya mulai dari geo. Geo itu adalah kenapa saya jurusan geologi lah gitu, geologi. Karena gini, saya meyakini, saya mencintai salah satu menjadi alasan kenapa saya cinta geologi, ilmu yang ketika nanti kiamat itu paling akhir itu tinggal ilmu geologi. Oh gitu ya? Kenapa? Ada gempa meletus, ada gempa gunung api meletus, terjadi benturan apa antar planet. Itu tuh ilmu geologi itu. Sehingga Oke. ilmu yang paling akhir, paling never ending sampai di hari kiamat tuh tinggal geologi itu. Yang lainnya nggak kepake tuh. Yang lainnya tuh uh, ilmu-ilmu mungkin relatif nggak kepake lah gitu. Kalau ilmu tentang geologi itu sampai sampai kiamat lah. Itu yang pertama. Kenapa saya milih namanya geowater? Selain bidangnya dengan saya. Yang kedua adalah water. Saya punya namanya filosofi air. Saya lagi bikin buku cuma belum selesai aja. Water itu the most essential apa ya? Paling esensial dalam hidup ini. Ya. Pertama, bumi ini 2/3-nya itu air.
Bumi 2/3 air. Manusia itu 2/3-nya air. Hanya dalam bentuk darah, kalau ini diserap, itu 2/3-nya air. Atau liquid. Dan tidak sengaja atau by design sama Gusti Allah, itu rumus air itu H2O. Atau 2H dan 1O. 2/3 ini, 2/3 rumusnya, 2/3 di bumi, 2/3 di badan kita, itu menunjukkan bahwa 2/3 itu simbol bahwa dominan. Kalau udah 75% itu kan dominan. Yeah. Jadi makanya esensial gitu loh. Nah ini makanya saya menggabungkan ilmu yang sampai akhir zaman dan sesuatu yang paling esensial di peradaban ini. Yeah. Orang nggak bisa makan, itu oke lah. Tapi nggak bisa minum, itu berat. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Filosofi channel saya dan seperti itu. Mas Taufik sampaikan 2/3 ya? Tapi kok ada yang kekeringan, banyak daerah-daerah, ya nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia ini banyak daerah-daerah yang tidak dapat asupan air setiap hari gitu Mas. Itu gimana ceritanya bisa begitu? Nah, yang terjadi adalah sekarang ada level ke level konsentrasi, karena ini filosofi ini belum masuk ke para stakeholder gitu ya, sehingga konsentrasi perhatian itu nggak selevel itu. Padahal kalau kita memahami bahwa level air itu 2/3 atau 75% atau 67% itu mendominasi segala peri kehidupan, maka level konsentrasi perhatian harus ke sana. Oke. Bayangkan hampir penyakit-penyakit itu hadir, itu di tubuh kita tuh karena air aja. Mencret itu karena air gitu ya, banyak lah gitu. Dan bumi pun urusannya ya 2/3 air itu. Gitu. Jadi ada semacam kita harus memperhatikan dengan fokus tentang sumber daya air itu seperti itu. Okay. Kalau itu diperhatikan, sepertinya harusnya tidak akan ada kekeringan dan sebagainya. Oke. Artinya saya tadi tertarik juga dengan yang disampaikan oleh Mas Taufik ya. Jadi banyak penyakit terjadi karena masalah air ya. Artinya ketika kita fokus bagaimana menangani air ini dengan baik, insya Allah kita bisa meminimalisir penyakit-penyakit yang ada gitu ya. Betul. Mostly penyakit itu 90% dari kekurangan air katanya ya, saya nggak tahu ya. Jadi ya kalau airnya benar, sumber daya airnya benar, itu nggak hanya kesehatan kita, tapi level kesejahteraan, pangan, terus kenyamanan iklim gitu ya, terus itu ya terpenuhi gitu. Karena emang itu 2/3 dari bumi ini dan badan kita ini gitu. Dan itu nggak sengaja rumus air H2O, siapa yang mendesain? Iya. Nah kalau sekarang itu filosofi air pertama itu, saya punya 33 itu. Masya Allah. Itu nanti ditulis di buku ya? Ya sedang saya, tapi lagi berhenti aja, lagi seneng YouTube aja, jadi belum. Iya. Nanti nunggu momen. Gitu kira-kira. Kalau mungkin bisa sharing Mas, budaya-budaya di daerah-daerah yang mereka masih menjaga kelestarian air itu budaya seperti apa ya Mas? Biar mungkin bisa menghindari penyakit. Iya. Jadi karena air ini sangat dekat dengan tubuh kita, ya kitanya harus bersahabat. Ya. Jadi kitanya harus memang menjadikan air ini sebagai sahabat. Karena kita harus sadar 2/3 badan kita ini air. Yeah. Jadi ya asupan air harus signifikan gitu. Yeah. Makanya jangan heran kalau isu air ini dijual untuk kesehatan kan, kayak tuh? Ya banyak merek-merek gitulah. Gitu. Karena memang itu fakta juga. Suplai air itu menentukan semuanya gitu. Jadi semakin kita peduli sama lingkungan, maka sebenarnya kita sedang peduli sama 2/3 hidup kita. Oke. Kualitas air berarti sangat menentukan kesehatan seorang manusia Mas ya? 2/3 itu. Saya sampai ngomongnya gitulah, 2/3 itu. 2/3 ya. Kalau pH yang aman diminum biasanya berapa Mas? Kan ada merek minuman tuh yang pH 8.
Ya. Itu saya intinya gini. Intinya mereka bermain dalam bisnis dengan kondisi fakta bahwa air itu baik secara kualitas itu terpenuhi. Oke. Suplai airnya yang paling penting. Jadi dia bermain di situlah, bermain di kebutuhan esensial air itu Iya, untuk tubuh kita. iya, Dia sudah memainkan game itulah gitu. iya. Kalau tidak tertangani dengan baik, pasti akan terjadi ya musibah-musibah seperti banjir yang terjadi di berbagai kota di Indonesia ya Mas ya. Betul Salah itu kalau kita satunya. ngomong ke bagaimana pengelolaan sumber daya air. Itu yang saya bilang bahwa ya 2/3 itu memang menjadi level itu pangan. Iya, Pangan itu ada kaitannya kuat dengan air. iya, Ya. Terus bahkan listrik. Listrik Indonesia dari mana? Jawa iya, ini. Kan dari tenaga listrik air. Nah, kalau mungkin ya di jumlah-jumlah 2/3 itu air lah gitu. air. Mulai mungkin ya kurang Iya, lebih saya meyakini itulah gitu filosofi pertama. Pangan coba beras belum nanti buah-buahan iya. itu konten source-nya tuh air. Energi juga Air sekarang juga. air. Jadi itu nafas, udara, hujan dan sebagainya, iklim, climate itu menjadikan Air. suara nyaman itu uap air itu kan H2O dalam rumus G kan, air Iya. juga. Kira-kira seperti itu. Nah, air seperti apa sih Mas yang baik untuk kita konsumsi saat ini? Jadi uh, ada dua ya, satu quality, satu quantity. Gitu. Oke. Jadi satu kualitas, satu kuantitas. Iya. Kalau kualitas berarti sedekat mungkin dengan sedekat mungkin dengan kebutuhan manusia. Iya. Kuantitas pun begitu. Jadi misalkan dalam sebuah kota gitu ya kuantitasnya terpenuhi ketika musim hujan bisa ditampung, ketika musim bisa digunakan di musim kering. Kira-kira Iya. seperti itulah. Karena Oke. kita punya dua iklim, kita harus bisa manajemen gitu. Dan Oke. kapan, berapa bulan kita gunakan di ketika musim kering, ditampung lah dengan Iya. bendung lah atau bendung dan sebagainya. Kira-kira simpelnya seperti itu. Jadi ada kualitas dan kuantitas. Oke, luar biasa. Ternyata memang ketika disampaikan sama ahlinya kita bisa memahami ya betapa pentingnya air ini sampai 2/3% bisa membuat kita bisa lebih baik. Nah, terus kemudian ini yang menjadi pertanyaan saya dari dulu nih Mas. Pas banjir itu air kemana ya perginya ya? Jadi kurang lebih begini deh kalau banjir tuh ya. Banjir itu kan datang di musim hujan. Dan dia kan bagian dari siklus hidrologi keliling gitu ya. Iya. Nah sekarang ini kan lagi apa namanya climate change gitu ya sehingga frekuensinya berbeda lah. Biasanya dulu 66 sekarang udah 48 gitu. Iya. Nah ketika 48 dulu 66 sekarang 48 perubahan climate change ini memang kita harusnya kita adaptasi gitu. Iya. Jadi jumlah jatuhnya mah sama aja gitu. Iya. Cuma durasi dan waktunya yang berbeda. Oke. Nah, ini harus didukung dengan infrastruktur yang mengadaptasi dengan kondisi itu. Oke. Kalau dulu kan 66. Iya. Sekarang mungkin relatif 48. 4-nya hujan, 8 kering. Belum waktunya juga bergeser dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Yes, 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 yes. Artinya ini sudah berbeda ya Mas ya. Karena perbedaan itu mengakibatkan air kita tidak bisa kontrol ya. Ya, kita harus bisa adaptasi dengan kondisi karena climate change ini gitu. Karena Iya. perubahan ini gitu. Jadi kalau biasanya 10 dibagi 6, sekarang 10 dibagi 4. Kan kira-kira kayak gitu. Iya. Jatuhnya kan lebih banyak gitu. Di waktu yang hampir sama. Berarti kan kapasitas harus kita lebarin. Kalau sungai harus dikeruk gitu ya. Nah, kalau nggak dikeruk ya berarti kan melebihi kapasitas, banjir lah terjadi. Kira-kira seperti Banjir. itulah. Oke. Banjir lari ke laut. Kalau air laut itu boleh Mas kita minum? Eh, banjir itu kan dia banjir kemudian sampai ke laut gitu ya. Dia larinya kemudian ke laut sebagai hilir. Nah, cuma biasanya gini, saya ngomongin banjir kemudian laut ya.
Banjir itu kalau ketika menuju laut itu kayak semacam atret gitu loh. Atret karena lautnya juga mungkin lagi naik gitu ya. Jadi backwater atau air kembali sehingga genang banjir lah gitu. Makanya kayak Jakarta, Semarang, daerah-daerah yang berbatasan dengan laut itu ya Semarang. mudah tergenang banjir gitu. Dia kan mau masuk ke laut, lautnya masih gelombang tinggi atau malah naik lah, jadi nggak bisa masuk. Iya. Yeah. Nah kalau lautnya lagi tinggi ya pasang ya udah makin lama lagi gitu. Makanya Iya. kita dikombinasi dengan pompa gitu ya, pompa atau macam-macam gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah kalau dari sisi kualitas ya masih sangat rumit ya karena itu kan salinitasnya tinggi sekali gitu ya. Yeah. Walaupun di negara-negara maju sudah ya seperti Singapura gitu ya, tapi itu butuh membran yang sangat mahal. Jadi untuk menyaring itu prosesnya tuh panjang. Jadi kalau kan itu air kan bisa dibayangkan itu betapa kecilnya membran yang disaring itu kan. Iya. Nah itu harus berkali-kali masuk penyaring satu, filter dua, wah itu mahal sekali. Nah kita belum. Tapi itu masa depan. Bisa ya, Pak. Ada nggak negara yang sudah bisa melakukan itu, Mas Taufik? Mas, sekarang yang negara yang bisa harusnya gini, untuk Indonesia bukan saya nggak perlu ke sana gitu ya. Indonesia ini masih ada banjir. It means kita belum bisa mengelola ketika waktu hujan. Nah, padahal kalau kita bisa kelola dari waktu hujan, kita bisa tampung di musim hujan, itu digunakan ya bagus-bagus aja, cukup sebenarnya. Jadi belum sampai ke sana lah. Sungai masih ada lah kita ini. Sungai itu masih diolah lebih mudah lah gitu. Oke. Kalau air hujan aman nggak, Mas? Air hujan lebih mudah diolah, tinggal lebih mudah diolah gitu. Hanya mungkin ditambahin saluran pasir gitu, masukin ke pasir supaya ada konten mineralnya udah enough. Gitu. Oh, okay. Daripada menyaring salinitas yang sangat tinggi. Iya. Dari air laut. Nah kalau saya mau nanya ini, kan kita sering nih beli air kemasan isi ulang tuh, Mas. Betul. Selain harganya lebih murah, kita bisa juga lebih efektif untuk bisa mendapatkan di tempat-tempat terdekat di wilayah kita. Kalau itu sehat, Mas. Karena ada air isi ulang RO, ada air isi ulang yang biasa, itu bedanya apa ya? Oke, jadi kalau yang isi ulang biasa lah. Iya. Isi ulang biasa tuh dia biasanya ngambil air yang bersih, biasanya dari mata air. Mata air itu adalah contoh air yang dengan kualitas yang bagus. Karena air hujan sudah masuk ke dalam tanah, berinteraksi dengan tanah dan batuan, dia berinteraksi antara air hujan dan tanah itu mengandung mineral-mineral yang sesuai dengan tubuh kita. Yeah. Karena memang asalnya kita kan tanah ya, katanya gitulah gitu. Jadi memang yang sudah melalui mata air itu memang secara kualitas itu kandungan anion kationnya itu memang sesuai apa yang dibutuhkan manusia. Yeah. Kalau dari hujan saja itu kurang, kandungan mineralnya kurang. Makanya dia butuh jatuh, kemudian tersimpan dalam bumi, kemudian menjadi mata air. Nah biasanya mata airnya di-capture, air tanah pegunungan, itulah menjadi sumber air diisi ulang. Iya, okay. Jadi itu yang banyaknya. Nah sekarang memang berkembang dengan RO, kemudian apalagi lah, pH-nya, itu level kebutuhan kesehatan ya. Kebutuhan kesehatan yang lebih pas-pas lagi ya itu kan di-adjust lagi gitu, di-adjust lagi sampai benar-benar pas dengan fit dengan kondisi tubuh. Dengan di-adjust lagi dengan RO, dengan apalagi itu, RO sama pH-nya diolah lagi sehingga benar-benar sesuai dengan itu. Kira-kira seperti itu. Seperti air alkalin gitu ya? Ya, air alkali gitu-gitulah. Itu lebih di-adjust lagi sampai benar-benar lebih presisi lah parameternya lah kira-kira kayak gitu. Okay. Diolah lagi. Makanya lebih mahal gitu karena ada teknologi mengolah lagi kira-kira. Kalau saya sih cukup yang dengan air itu udah cukup lah. Gitu. Cukup dengan air isi ulang itu yang tanpa RO?
bukan. Kalau saya mah cukup gitu. Kalau mau lebih lebih sehat lagi, sepertinya sih ke sana gitu. Oke. Karena takutnya itu Kalau mempengaruhi apa organ tubuh dalam kita seperti ginjal dan juga yang lain gitu. exactly, sangat, sangat. Oke. Karena air itu adalah ya tadi air yang kita minum itu kan menjadi apa ya darah bahkan menjadi aliran dari tubuh kita gitu. Otomatis semakin bagus saya semakin bagus gitu. Oh, Kira gitu. seperti itu. Kalau saya isi ulang saya masak lagi. Oh, kalau mas sampai gitu ya? Karena saya mau masak itu minimal itu menghilangkan organic content. Oh, oke. Jadi organiknya gitu. Membunuh Kalau bakteri lah. dengan dispenser gitu cukup nggak mas? Untuk Kalau menghangatkan saya kita bikin teh hangat, kopi hangat di pagi hari begitu? Apakah harus dimasak dulu? kalau isi ulang sih harusnya nggak usah ya, nggak perlu ya, harusnya nggak perlu. Tapi kalau saya dimasak lagi aja gitu, supaya lebih sure, sure aja sih, lebih yakin aja. Luar Terutama biasa ya? untuk dimasak itu kan sampai temperatur berapa? 70 ya. Iya. 80 itu kan membunuh bakteri lah, kira-kira gitu. Ternyata Dia penting tidak ya. akan. Hmm. Ternyata penting ya Mas ya, bagaimana memastikan air kita bisa apa benar-benar bersih dan juga bisa sesuai dengan kondisi tubuh kita ya, sehingga bisa menghasilkan air yang sehat gitu. Betul ya, itu karena saya bilang bahwa 2/3 tubuh manusia itu air. Iya, Ya iya. jangan main-main dengan air itu gitu. Iya. Gitu. Oke, luar Itu biasa baru ini. filosofi, itu baru filosofi satu, Pak. Saya punya 33, Mas. Berarti ini ada 33 sesi nih. 33. Luar Dalam biasa. 1 bulan. Kalau boleh tahu, Saya boleh 5 saja Mas. Apa sesi-sesi yang lain selain geodesi? apanya? Maksudnya yang filosofi itu. Iya. Mungkin satu lagi deh ya, satu Satu lagi. lagi, Jadi satu lagi. air itu rumusnya itu sama. Iya, Filosofi yang kedua, iya, H2O. iya. Mau gas itu H2O, di uap air itu kan air itu. Uap air itu H2O tuh, tapi dalam kurung G. Oke. Terus air itu H2O rumusnya, Iya, dalam kurung L, liquid. iya, Terus dalam bentuk S itu H2O juga tuh, dalam kurung S, solid. iya. Nah, jadi air itu simbol orang yang simbol konsistensi. Dalam lingkungan apapun, dia rumusnya tetap H2O. Oke. Gila ya. Dalam kondisi apapun, kondisi gas, kondisi liquid, kondisi solid, itu ya rumusnya nggak berubah. Dia tetap H2O. Gila ya. Artinya, Itu filosofi kedua. ya. Jadi memahami air itu memberi makna simbol sebuah konsistensi lah di lingkungan apapun, dia tidak tetap jati dirinya itu H2O. Kita belajar tentang konsistensi dari air ya Mas ya. Betul. Masih banyak lagi. Udah saya tulis tuh. Ya kita tunggu bukunya Mas. Atau Siap, siap, terakhir siap, siap. pertanyaan Mas, coba Mas. Saya mau izin bertanya terakhir kali. Mungkin Mas Taufik ada fakta-fakta tentang air yang belum diketahui oleh masyarakat. Sehingga ini bisa menjadi kampanye tentang bagaimana menggunakan air dengan lebih baik, memanfaatkan air dengan better gitu Mas. Boleh bantu sharing? Oke, jadi begini. Fakta yang sekarang itu masyarakat itu sebenarnya relatif karena kita di negara yang relatif tidak kesulitan air. Iya. Karena fungsinya karena 66. Beda kalau misalkan di gurun pasir gitu ya. Iya. Atau itu memang dia lebih aware. Nah, Indonesia ini sebagai negara tropis, kita beruntung ketersediaan airnya itu sebenarnya cukup. Nah, namun ini malah menjadi suatu apa ya?
kekurangan masyarakat kita sehingga tidak peduli, makanya banyak kita tidak hemat air, tidak peduli sama apa, tidak peduli sama kontaminan, pencemaran gitu, karena merasa air itu cukup. Nah, padahal faktanya manusia semakin tumbuh, kebutuhan air makin tumbuh, dan air tentu makin diperbutkan gitu. Nah, ini yang harus paham gitu. Mungkin itu sih kayaknya kalau Indonesia. Jadi mentang-mentang airnya berlimpah itu jadi nggak peduli gitu. Seringkali setelah tiada baru kita sadar betapa itu penting buat kita ya Mas. Betul. Contoh misalkan mandi. Mandi itu yang paling hemat air itu pakai air pancuran. Pakai shower tuh lebih hemat. Wah, kalau kita tuh kalau nggak gebyur. Iya. Kira-kira seperti itulah gitu. Kalau belum gebyur. Terus misalkan ya, sikat gigi ya. Kalau di hotel-hotel tuh udah ada gelas ya. Sebenarnya dituang di gelas itu cukup gitu. Satu gelas itu cukup gitu. Memang didesain supaya hemat air gitu. Kita pakai ciduk gayung ya. Kalau kita nggak mancur itu nggak puas itu. Wah, nggak puas gitu. Malah gelasnya dipakai untuk apa itu? Padahal gelas itu dipakai untuk sikat gigi itu. Itu kurang lebih seperti itu yang karena kita belum habit di sana. Tapi kalau di negara barat ya, negara-negara luar apalagi negara Timur Tengah itu mereka sadar air susah ya mereka jauh lebih hati-hati. Gitu sih. Alhamdulillah Mas Taufik, luar biasa ini banyak. Ya. Itulah mengapa saya mendesain diri saya itu menjadi YouTuber atau content creator. Karena saya mendesain saya seorang dokter gitu ya, saya seorang saintis, saya pengen memberikan lebih banyak ke generasi setelah saya dan lebih ke bahasa populer, Itulah mengapa saya menekuni itu YouTube, menekuni itu saya tekunin gitu. Yang lain mungkin sambilan, saya menekunin. Yang lainnya mungkin yang nggak terlalu. Kalau saya tekunin dan alhamdulillah pecah. Nah hanya gini, itu karena memang saya begitu pulang dari Jepang saya berpikiran gini, saya pengen jadi seorang dokter, saintis, tapi saya nggak pengen jadi orang yang kaku. Selama ini kan kalau dokter kaku, orangnya tuh apa ya, bulet lah gitu, atau orang tuh serem gitu loh. Nah saya tuh nggak mau gitu, Makanya saya bikin apa ya yang menjadi orang itu dekat dengan populer itu. Makanya saya mendesain diri saya bikin YouTube, saya bikin novel, saya bikin bahasa-bahasa populer supaya dokter itu nggak kaku loh gitu. Saintis itu orangnya asik aja gitu. Orangnya tuh asik gitu. Dan saya melihat itu jauh lebih diterima untuk, saya mungkin nggak diterima di generasi di atas saya, tapi saya diterima di generasi setelah saya. Jadi hitung-hitung begitulah. Hitung-hitung amal jariah lah kira-kira. Ya, amin. Ya, semoga ini benar-benar menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuk Mas Taufik dan keluarga. Dan yang terpenting adalah ini kan ilmu penting, all about water ini. Semoga bukunya segera bisa diterbitkan dan generasi muda bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah Mas Taufik tulis sebagai inspirasi untuk kami semuanya. Oke, sama-sama, terima kasih Mas. Ya, Mas Taufik sementara gitu, salam untuk keluarga. Semoga tersambung di episode 32 yang lain karena ada 33. Masya Allah. Terima kasih Mas Taufik. Sama-sama, sip. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.